Apa kabar semuanya? Mantap, luar biasa ya. Walaupun hujan, masih banyak yang datang. Ya, oke. Hari ini saya mau bagikan suatu firman Tuhan mengenai saat yang tepat, tempat yang tepat. Oke, sebentar saya bukakan dulu. Oke. Multimedia mungkin boleh buka di Rut 1 ayat 1. Nah, kisah ini berbicara tentang Rut dan Boas. Mungkin sebagian kita sudah tahu ceritanya gimana. Nah, saya sharing sedikit apa yang saya dapat dari para hamba Tuhan yang sharing sebelum saya. Oke, saya bacakan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda berserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Oke, perhatikan sebentar. Oh ya, kelaparan di tanah Israel di Betlehem. Kita semua tahu Betlehem itu secara harfiah artinya rumah roti, tempat makan. Tapi terjadi kelaparan. Bukankah ini sama seperti keadaan kita saat ini? Bukan kita, saya mengalami resesi, ya. Sebagai anak Tuhan pun mengalami resesi, ya. Jadi Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat bagi kita semua. Amin. Nggak pernah. Tapi kalau kita itu terjadi, percaya. Mujizat itu tidak ada terjadi kalau tidak ada suatu masalah. Oke? Tapi bukan berarti harus ada masalah dulu baru terjadi. Enggak. Maksud saya gini, sesuatu mujizat ada bagi kita itu hal yang mustahil. Tapi ketika itu terjadi, nah itu mujizat. Nah, kalau gimana caranya mujizat itu bisa terjadi? Kalau kita itu bisa, misalnya, saya kerja pada suatu perusahaan, saya terima gaji, nah itu upah. Tapi kalau saya nggak kerja, terus saya terima gaji, nah itu sesuatu yang luar biasa. Itu namanya bisa jadi bonus atau apalah, ya kan? Begitu juga kalau usaha. Kalau kamu jual sesuatu, terus kamu dapat marginnya, nah itu namanya hasil. Tapi kalau kamu nggak jual sesuatu, kamu dapat, ya itu bisa angpau, ya bisa apa aja, ya. Artinya mujizat bukan upah. Jadi kalau kamu kerja, kamu dapat itu upah, itu hasil jerih payah kamu. Apa yang kamu lakukan, kamu mendapatkannya. Tapi mujizat enggak, kamu menerimanya secara cuma-cuma. Amin. Jadi di Betlehem terjadi kelaparan. Nah, ayat selanjutnya, ayat 2. Ya, nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Selanjutnya, kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Selanjutnya ayat 4, keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama nama Orpa, yang kedua bernama Rut. Ya, Rut orang Moab. Ya, bukan Rut dari Batak ya. Oke. Biar tahu aja jelas, nanti Rut agak bingung sedikit bingit. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Berapa lama? Artinya sudah nikah setelah kematian Elimelek. Nikah berapa lama? 10 tahun ya. Oke, selanjutnya. Lalu matilah juga kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Selanjutnya ayat 6.
Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Oke. Oke, ayat selanjutnya. Maaf. Maka berangkat ia dari tempat tinggal itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Ayat 8. Berkata Naomi kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Ayat 9. Kiranya atas karunia Tuhan kami mendapatkan tempat perlindungan, kami masing-masing di rumahmu, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ya, menikah 10 tahun, belum punya keturunan. Meninggal Malon dan Kilion. Oke. Ya, si Naomi nggak dapat cucu. Ya, dengan hikmat, dengan logika, dengan perhitungan, kelaparan terjadi di Bethlehem. Udahlah, saya pindah ke Moab. Pasti ada hidup dengan harapan. Kalau mereka pindah pasti dengan harapan dong. Nggak mungkin maksudnya dengan harapan yang baik. Nggak mungkin dengan harapan yang buruk. Pasti mengharapkan sesuatu yang baik. Tapi yang tidak terjadi sesuai dengan yang mereka harapkan. Ya, sebagian dari kita juga begitu. Dengan berpindah suatu tempat, dengan berpindah suatu pekerjaan, dengan berpindah suatu usaha, dengan berpindah apa saja mungkin dengan harapan yang baik. Tapi yang terjadi bukan begitu, malah sebaliknya. Ya, Naomi pergi ke Moab, pertama meninggal suaminya. Udah sedih. Habis itu ya puji Tuhan anaknya menikah dengan orang Moab. Tapi gak berapa lama matilah kedua anaknya juga. Tambah sedih. Ya, dan tidak meninggalkan keturunan bagi keluarga mereka. Double sedih. Jatuh, tertimpa tangga, masuk selokan, kelanggar mobil, nggak ada duit untuk berobat. Itu udah ceritanya kayak seperti itu. Jadi hidupnya parah itu. Jadi bukan sesuatu yang wah gitu. Tapi kita nengok selanjutnya ya. Oke. Baik. Sebentar. Oke. Rut 1 ayat 16. Saya bacakan saja. Tapi kata Rut, "Janganlah dosa aku meninggalkan engkau," yaitu Naomi, "dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." So, Rut mengambil tindakan iman yang dia menyembah berhala di tanah Moab, di mana dia tidak mengenal Tuhan. Dan dia berkata, "Allahmulah adalah Allahku." Dan dia mengakui bahwa Yahweh, yang pada saat itu mereka belum ada nama Yesus, tapi Yahweh, dia mengakui bahwa Allah Israel adalah Allahnya dia. Oke, it's a good start. Ya, saya sendiri pribadi ketika melakukan sesuatu, saya nggak tahu apa hasilnya, tapi saya yakin ketika saya memulainya dengan Tuhan, maka hasilnya akan bagus, akan baik, akan luar biasa. Amin, saudara. Oke, kita selanjutnya. Oke, buka di presentasi. Ceritanya setelah Rut dan Naomi masuk ke tanah Israel. Oke. Ayat 2 dia saya bacakan. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut buli-buli jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku, dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Nah, kalau di bahasa Indonesia ya murah hati. Nah, saya tampilkan
Yang bahasa Inggris, and Ruth the Moabite said to the Naomi, let me now go to the field and glean ears of corn after him in whose sight I shall find grace. Ya, and she said unto her, go my daughter. Ya, pada masa itu berlaku hukum Musa, di mana ketika musim panen, buli-buli yang jatuh ke tanah itu jangan dipungut, tapi dibiarkan buat orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin untuk memungutnya. Ya, so Bapak Ibu bayangkan, mungkin sebagian kita pernah misalnya pas mau masak berasnya jatuh, kacang hijau atau kacang gitu jatuh, repot ya, mungut satu-satu ya, satu-satu ya repot ya. Terus bayangin itu kalau dalam rumah, ini di ladang, yang pasti bukan musim hujan, musim panen ya, musim nggak kemarau sih, semi gitu ya, cuaca panas terik, ngutip satu-satu, ngutip satu-satu, ngutip satu-satu, ngutip satu-satu. Nah, itu yang terjadi. Tapi Ruth berkata kepada Naomi, semoga dia menemukan yang namanya grace, kasih karunia, anugerah, ya. Oke. Multimedia minta bantu. Oke, dapat, bagus. Ayat ketiga berkata, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-nyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ya, Boas ini adalah kerabatnya Elimelek. Pada masa itu ada namanya sistem penebus, ya, dan yang bisa menebus ada 2 orang. Tapi di kitab Rut cuma tercatat nama Boas. Yang satu lagi dia nggak tercatat jelas, nggak ada terus namanya. Cuma dia orang yang pertama yang boleh menebus Rut. Setelah itu baru Boas. Nah, kalau bahasa Inggrisnya, and she went and came and gleaned in the field after the reapers and her harp. Asal kata harp ini yaitu to happen, terjadi, ya. Kalau kita ambil dari bahasa utamanya, bahasa dasarnya itu bahasa Ibrani berkata karah, ya. Yes, to light was to light on the part of the field belonging to unto Boaz, who was kindred of Elimelech, yaitu kerabatnya Elimelech. Oke, apa sih artinya karah? Ini yang saya mau sampaikan. Lanjut di media. Oke, hab itu artinya to happen, ya. Hab itu bahasa Inggris kuno yang artinya to happen, terjadi. Kalau bahasa Ibraninya menggunakan akar kata karah. Ya, sorry saya tidak dapat hurufnya, jadi saya pakai bahasa alfabet aja, yaitu karah. Ya, dicatat karah. Nah, apa sih artinya karah? Kita lanjut. Multimedia. Oke. Nah, kata kara ini tercatat juga oleh di kitab Pengkhotbah 9 ayat 11 yang ditulis oleh Salomo. Saya bacakan. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa pemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Lanjut. Yang tadi versinya terjemahan baru. Ini King James Version ya. Saya bacakan. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the better to the strong, nor bread to the wise, not riches to the man understanding, nor favor to the man of skill. But time, waktu, and chance, kesempatan, karah. Dengan kata yang sama, happen to that all. Waktu dan kesempatan terjadi pada mereka. Oke. Nah, kata yang sama. Saya ambil versinya Firman Allah yang hidup. Selanjutnya multimedia. Oke, ini ya, saya baca satu-satu ya. Ada satu hal lain yang kulihat di atas bumi ini, yaitu bahwa orang yang paling cepat larinya tidak selalu menang dalam perlombaan. Yang paling kuat tidak selalu menang dalam pergumulan.
Yang bijaksana tidak selalu limpahi makanan, yang pandai tidak selalu kaya, dan yang berpengetahuan tidak selalu berhasil. Semua itu bergantung pada tempat dan waktu yang tepat. Katakan amin. Ya. Karah ya tadi yaitu tempat dan waktu yang tepat. Alkitab mencatatkan bahwa yang cepat larinya tidak selalu menang. Ya, dicatat perhatikan baik-baik bahwa cepat larinya tidak selalu. Bukan berarti kalau cepat nggak akan menang. Saya tidak mendukung, mensupport yang namanya kemalasan. Ya, jadi saya nggak bilang jadi nggak perlu lari cepat. Enggak. Yang lari cepat aja nggak selalu menang, apalagi yang lari lambat. Jadi saya tidak mendukung namanya kemalasan. Ya, titik jelas. Saya benar tidak melakukan kemalasan. Jadi yang cepat larinya aja tidak selalu menang, apalagi yang lari lambat. Oke. Apa contohnya ya? Oh ya, Mbappe boleh lari cepat, ya. Mbappe boleh lari cepat, tapi yang menang tetap Argentina. Walaupun Messi udah tua, tetap yang menang si Argentina, ya. Mbappe boleh lari cepat, tapi yang menang tetap Argentina. Oke. Terima kasih Kak Ria. Oke. Lagi. Yang paling kuat tidak selalu menang dalam pergumulan. Kurang kuat apa Goliat? Semua tentara Israel tuh takut sama dia. Gak ada yang berani maju melawan dia. Bahkan Saul yang gagah perkasa, yang pada zamannya aja, begitu Goliat muncul, dia takut. Tapi hanya butuh satu batu kecil dari Daud yang dicampur dengan kuasa Tuhan dapat menumbang seorang Goliat. Ya, kurang kuat siapa Goliat? Kalau perbandingannya mungkin ya badannya besar kayak Coach James atau kayak saya lawan Jaden yang kecil gitu. Ya, mau 100 kali Jaden pukul saya mah saya nggak terasa. Tapi cukup 1 kali tinju saya, Jaden mungkin bisa luka parah. Nah, begitu perbandingannya. Jadi apa kurang kuatnya si Goliat? Goliat begitu besar dan dia udah hebat, udah berpengalaman dalam perang. Tapi hanya butuh seorang gembala dari batu kecil itu dengan campur tangan Tuhan untuk menumbangkan dia. Ya, apalagi yang bijaksana tidak selalu dilimpahi makanan. Ketika Yesus berkhotbah dan memberi makan kepada 5.000 orang, saya rasa yang ikut dia itu, saya rasa pasti banyak orang yang hebat, pasti banyak orang pintar, pasti banyak orang yang bisa. Tapi untuk memberikan makan 5.000 orang, nggak ada yang satu pun sanggup. Ya, bahkan anak kecil membawa 5 roti 2 ikan, terus kasih ke Tuhan, diketawain. Alah, situ dikit, mana cukup untuk 5.000 orang. Tapi di tangan Tuhan Yesus, dengan 5 roti dan 2 ikan itu bisa mencukupi 5.000 orang. Bahkan sisa 12 bakul. Secara logika, secara hitungan, enggak mungkin. Ya, buat Coach James, buat saya, buat Chris, buat Doyo, 4 bungkus nasi padang enggak cukup gitu ya kan. Tapi dengan ucapan syukur, pasti terpenuhi, pasti kenyang. Amin Coach James. Ya, so yang saya ingin katakan gini, jangan bangga dengan apa yang bisa kamu capai. Ya, semua itu tidak akan membuat kamu bisa berada di tempat dan waktu yang tepat. Hanya kasih karunia Tuhan yang bisa membuat itu terjadi. Ya, mungkin kamu punya duit yang banyak, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli ini. Katakan amin. Ya, pasti kaya terjadi buat kita semua. Tapi bukan itu yang kita banggakan, bukan itu yang kita pegang. Yang membuat kita, wah saya punya duit banyak, wah bisa saya beli semua. Tapi kalau misalnya pas kita ada barang yang suka, dan pada saat itu kita di tempat itu, dan di saat itu ada ses, kita beli, amin ibu-ibu. Ya, walaupun duit banyak ya tetap kita pinginnya yang ada ses, ada diskon ya. Ya, so duit kita banyak bisa beli, bisa.
Tapi kalau misalnya pas ada diskon ya lebih happy kan? Ya, tempat dan waktu yang tepat itu bisa terjadi. Ya, oke. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan di sini mengenai Rut? 3 hal mengenai Rut yang harusnya tuh nggak masuk logika yang bisa berhasil. Yang pertama, dia ada bangsa Moab. Pada zaman itu bangsa Moab dan bangsa Israel itu ada musuhan. So hukumnya haram bagi bagi orang Israel mengambil istri dari suku Moab. Itu sudah ribet lah gitu. Ya, mohon maaf Bu Gembala. Ya, contohnya Bu Gembala, saya mohon maaf. Ya, ama dari Bu Gembala itu gak suka sama Pak Olga. Opung dari Pak Olga pantang namanya Boru Cina. Nah, itu contohnya kayak gitu. Nah, itu udah satu hal yang mustahil. Jadi bagi Rut yang dari bangsa Moab untuk menjadi istrinya orang Israel itu sangat susah. Ya, karena itu yang pertama. Yang kedua, dia janda. Ya. Rata-rata mayoritas orang pinginnya, kalau anak muda pasti nikahnya pingin sama yang masih belum nikah. Ya, tapi ini janda. Ini udah 2 hal yang buat dia gak mungkin bisa nikah, bisa apapun juga. Artinya dia hanya sebagai wanita biasa. Yang ketiga, dia miskin. Ya, kalau dia kaya, kalau janda kaya mungkin masih banyak yang kejar. Tapi ini miskin. Siapa yang nak mau gitu? Miskin, janda, suku bangsa Moab. 3 hal ini udah nggak mustahil. Itu 3 hal ini udah mustahil buat Rut itu ditebus oleh Boas. Tapi yang terjadi di ayat 3, pergi ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Segitu banyak ladang di tanah Israel, Tuhan tempatkan dia di milik Boas. Ya, bisa aja ditempatkan di tanah ladang siapa gitu, atau mungkin dia jalan gitu di mana gitu, bisa aja gitu. Tapi yang terjadi kebetulan, ya. Kalau kita hal-hal yang terjadi kita bilangnya kebetulan, keberuntungan. Tapi enggak, bagi saya percaya itu campur tangan Tuhan buat kita semua. Ya, karah terjadi bagi kita semua. Amin. So, kalau misalnya Tuhan tuntun atau sesuatu terjadi, jangan negative thinking. Jangan pikir, wah ini pasti ada masalah. Wah ini pasti problem. Enggak. Percaya saja ketika kita memulai dalam Tuhan, ketika kita meminta kasih karunia, pasti yang baik terjadi bagi kita semua. Amin. Ya, Rut kebetulan. Kalau di situ catat kebetulan. Ya, kalau di sini karah. Artinya di tempat yang tepat, di waktu yang tepat Tuhan menuntun dia di ladang milik Boas. Oh, sorry. Saya enggak, maaf, sebentar saya bacakan. Di ayat 4 ditulis gini. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia bertanya kepada penyembah Yahweh itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bonyanya yang mengawasi penyembah Yahweh itu, dari manakah perempuan itu? Oke. Yang pertama, tempatnya tepat. Rut di ladangnya Boas. Yang kedua, di waktu yang tepat. Pada saat dia memukul jela-jela yang jatuh, datanglah Boas. Bisa saja Tuhan tidak membuahkan Boas walaupun dia di tanah Boas, di ladang milik Boas. Ya, bisa saja Boas pada saat itu istirahat. Loh, dia bos kok. Ya, dia bukan supervisor, bukan manajer, tapi dia punya ladang. Dia boleh datang, dia boleh gak datang. Ya. Tapi Tuhan melakukan hal 2. Yang satu, pas dia di ladangnya Boas. Yang kedua, Tuhan munculkan Boas pada saat dia memukul jelai. Amin. Oke, nah kita loncat, kita ke Rut 2:10.
Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, pada aku ini seorang asin?" Ya, kalau bahasa Inggrisnya ditulis, "Then she fell on the face and bowed herself to the ground and said unto him, Why have I found grace in thine eyes, that thou shalt take knowledge of me, seeing I'm stranger." Ingat tadi di ayat 2? Oh, sorry. Maaf, multimedia. Kecepatan saya tekan. Oke. Nah, di ayat 2 tadi dia bilang apa? Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memukul bulu-bulu jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dia mengharapkan kasih karunia. Nah, di ayat 10, dia mendapatkan kasih karunia. So, Bapak Ibu, mari hati-hati dengan perkataanmu. Ya, firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengembangkannya, memakan buahnya. Apa yang berkata yang dikeluar daripada mulutmu? Berkatkah, anugerahkah, atau kutukkah? Atau aduh mampuslah, aduh silah, aduh. Dengan segala keluhan, dengan segala itu, mungkinkah hasil yang bagus akan keluar? Atau justru kamu berkata, "Oh puji Tuhan, oh haleluya, keadaan terjadi, oh bersyukur," gitu. Ya. Tapi ketika kamu berkata itu, apakah hal yang jelek akan terjadi? Saya yakin tidak. Justru hal yang baik yang terjadi. Tapi mungkin bukan pada saat itu terjadi. Ya, bahkan ketika Rut memungut jelai, tidak saat itu juga ketika dia mengambil jelai langsung dia nikah sama Boas. Enggak, dia butuh waktu, proses pengalaman. Ya, sukses itu bukan bukan tujuannya, tapi itu prosesnya. Nikmati prosesnya. Nikmati segala proses yang kamu lewati bersama Tuhan. Ya, kalau kamu langsung tujuan, ya bagus sih. Saya juga senang itu. Tapi sesuatu yang instan tidak bertahan lama. Ya, mungkin sebagian kita, bahkan mungkin banyak dari kita terus membaca kita, beberapa orang menjadi kaya, tiba-tiba menang lotre. Tapi apa ujungnya? Secara instan dia kaya, tapi secara instan juga dia miskin gitu. Nggak ada hikmat untuk mengatur keuangan semua itu. Ya. So, jangan menganggap kasih karunia Tuhan itu sesuatu yang yang remeh-temeh. Yang bisa, "Oh, saya anak Tuhan, saya pantas." Iya, memang itu kamu pantas mendapatkannya, tapi bukan karena kamunya, tapi karena Tuhannya. Kalau Tuhan memberikan itu, ucapan syukur, terima kasih. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita, membuat kita di tempat yang tepat, di waktu yang tepat untuk bertemu dengan orang-orang yang tepat. Ya, mungkin saat ini kita memulainya dengan kemustahilan, dengan kondisi yang saya rasa wah ini kayaknya nggak mungkin. Saya belum bekerja, saya udah umur sekian, saya nggak punya orang dalam, ya. Gimana saya bisa dapat kerja? Tenang. Ketika Tuhan yang bekerja, ketika Tuhan yang berintervensi, Dia akan membawa kepada kamu bertemu dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan orang yang tepat. Ya, mungkin belum punya pasangan, tenang. Ya, Rut aja yang negatif, dari bangsa yang asing bagi orang Israel yang bermusuhan dengan bangsa Israel, sebagai janda miskin lagi. Tuhan membuat dia menjadi tercatat sebagai salah satu sisilah dalam keluarga. Ya, hanya 2 nama yang tercatat dalam sisilah keluarga Yesus Kristus. Yang pertama itu Rut, yang kedua itu Tamar. Ya, dua-duanya bukan bangsa Yahudi, bukan. Tapi mereka bangsa asing. Tapi Tuhan catat. Enggak terlalu banyak orang-orang yang tercatat namanya dalam Alkitab. Amin. So, ayo percaya saja, yakin bahwa karah, yaitu di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, Tuhan akan melakukan sesuatu yang mujizat bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.